Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Yuniar Wike Wulandari SPD, CGP Angkatan 10 Kabupaten Lampung Barat dari SMP Negeri 2 Sumberjaya. Dalam video ini, saya akan menampilkan diseminasi budaya positif modul 1.4 di SMP Negeri 2 Sumberjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya. Yang pertama, yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 2 Sumberjaya, dan yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf tata usaha SMP Negeri 2 Sumberjaya. Hari ini saya berterima kasih sekali Bapak dan Ibu semua sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan saya, yaitu pengembasan budaya positif, salah satu tugas dari kegiatan saya selama mengikuti pendidikan calon guru penggerak. Ya, jadi ini materinya nggak serius-serius banget ya Bapak Ibu ya. Ini mengenai budaya positif. Nah, budaya positif itu apa sih? Budaya positif itu adalah nilai, keyakinan, kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid itu dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, hormat, dan bertanggung jawab. Artinya yang namanya budaya positif itu hal-hal yang sifatnya baik, yang mencoba kita terapkan di sekolah. Selama ini saya yakin Bapak Ibu guru semua sudah sangat profesional, sudah hebat sekali, sudah bisa mencetak anak-anak dan generasi bangsa yang luar biasa. Akan tetapi yang namanya pengetahuan itu akan terus berkembang. Kenapa seperti itu? Anak-anak itu selalu berkembang sesuai dengan zamannya. Dan artinya kita sebagai guru juga harus mengikuti perkembangan zaman si anak tersebut. Artinya kita tidak bisa memaksakan mendidik anak seperti pada zaman kita. Ya. Karena kan mereka hidup bukan di zaman kita, mereka hidup di zaman mereka. Nah, bagaimana solusinya? Berarti kita yang harus merubah mindset, merubah pola pikir supaya kita bisa memposisikan diri seperti ada di zaman mereka. Nah, mereka seperti apa sekarang? Kan sering disebut dengan generasi Gen Z ya Bapak Ibu ya, generasi milenial. Semua serba teknologi, semua serba global. Wawasan mereka bahkan jauh lebih luas dari kita. Nah, tugas kita sebagai guru apa? Artinya kita juga harus mengikuti itu. Kalau mereka melek teknologi, mau tidak mau, gurunya juga harus melek teknologi. Ibaratnya kalau mereka aktif di sosial media, gurunya juga harus demikian. Untuk apa? Supaya kita bisa menyamakan persepsi, menyamakan pandangan, dan kita tahu apa sih yang mereka mau, apa sih yang mereka butuhkan. Nah, seperti apa sih hidup mereka di zaman ini. Jadi kita tidak saklek bahasanya seperti itu. Mungkin zaman dulu kalau mendidik anak-anak itu bisa pakai rotan atau balok kayu panjang. Nah, kalau anak-anak sekarang kita perlakukan seperti itu, kebayang nggak responnya seperti apa? Mungkin kalau kita bawa rotan, benar-benar nggak berangkat sekolah lagi kalau besok. Kalau untuk anak-anak sekarang berbeda dengan anak dulu, mau kaki nyampe biru, dicubit, ditoel, tetap berangkat sekolah. Anak sekarang tidak bisa diperlakukan seperti itu. Kenapa seperti itu? Ya karena sudah berbeda zaman. Nah, artinya di sini kita mencoba untuk merubah paradigma kita sebagai guru, bagaimana supaya kita bisa memahami anak-anak kita sesuai dengan zamannya. Ya, kita lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Oke, ini ada beberapa konsep dari budaya positif. Nanti yang pertama kali kita bahas adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Nah, sekarang kita mulai dari pembelajaran dengan paradigma baru. Paradigma itu saya yakin ibu semua sudah memahami sudut pandang kita, cara kita memandang sesuatu ya. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran
berdiferensiasi. Berdiferensiasi itu seperti apa? Artinya kita mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuan yang berbeda. Kita sesuaikan si anak ini butuh apa. Kenapa? Karena setiap murid, setiap siswa itu kebutuhannya tidak sama. Contoh saja dari daya tangkap mereka dalam menyerap pelajaran. Si A, si B, si C, daya tangkapnya pasti tidak sama. Dan itu pasti sudah dialami semua oleh Bapak Ibu guru semua. Jadi di sini hanya berubah istilah. Kita sudah biasa menghadapi itu ya Bapak Ibu ya. Ada yang ini cepat banget dikasih tahu sekali nyambung. Yang satunya sampai istighfar gurunya nggak nyambung-nyambung. Nah, seperti itu. Jadi kata berdiferensiasi sebenarnya kalau untuk Bapak Ibu, apalagi guru-guru yang sudah mengajar lama, itu pasti sudah sangat paham betul. Nah, konsep berdiferensiasi ini dikeluarkan sebagai teori untuk mengajarkan peserta didik sesuai dengan kebutuhan. Artinya kita lihat siswa ini butuh apa. Kenapa sih mereka lambat sekali dalam berpikir? Oh, mungkin cara belajarnya berbeda. Ada yang dia lebih mudah untuk belajar melalui membaca. Ada yang butuh dipancing dengan melihat bentuknya harus seperti apa, harus ada video, atau mereka harus aktif bergerak, baru bisa konsentrasi. Nah, itulah konsep dasar dari pembelajaran berdiferensiasi. Nah, itu tujuannya untuk apa? Untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila di sini ada banyak sekali unsurnya, yaitu berkebinekaan, bergotong royong, kreatif, bernalar politis, mandiri, dan yang pasti beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang selanjutnya yaitu miskonsepsi teori kontrol. Jadi yang namanya miskonsepsi ini kesalahpahaman. Kesalahpahamannya seperti apa? Hal-hal yang lumrah yang sebelumnya mungkin terbiasa kita lakukan, ternyata itu tidak tepat untuk dilakukan. Bukan salah ya Bapak Ibu, karena kan dalam konsep mengajar kita tidak ada istilah mana guru yang paling benar atau mana guru yang salah itu tidak. Tetapi kita punya cara masing-masing untuk bisa menyampaikan materi ataupun untuk mendidik anak. Tetapi kita di sini mencoba untuk menyatukan paradigma dan pandangan kita. Di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Artinya kesalahpahaman di mana kita dulu sering menerapkan ini, tapi ternyata itu tidak tepat. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Contohnya gimana tuh kalau guru mengontrol murid? Bapak Ibu, kira-kira ada pandangan nggak bagaimana guru mengontrol murid? Jangan seperti ini, harus gini. Nah, tidak sadar kita karena sebagai guru mengucapkan kata-kata seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ternyata itu tidak sesuai dengan teori kontrol. Kenapa? Itu membunuh karakter berdasarkan paradigma pembelajaran ini. Nah, kemudian yang kedua, ilusi bahwa penguatan positif efektif itu bermanfaat. Kemudian kritik membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Itu juga tidak tepat. Membuat rasa bersalah yang bagaimana? Gara-gara kamu, ibu jadi kena tegur sama kepala sekolah. Kamu jangan seperti itu. Nanti ibu kena tegur kepala sekolah. Artinya kita membuat dia tersudut, merasa bersalah. Itu juga dianggap kurang tepat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kamu tahu apa? Ibu ini udah banyak makan asam garam. Nah, kata-kata seperti itu ya Bapak Ibu ya. Itu sering sekali kan kita ucapkan, bahkan saya sendiri juga sering seperti itu. Jadi kita menganggap anak-anak itu masih kecil, nggak tahu apa-apa. Jadi kita mendikte, mengatur. Kemudian kita memposisikan bahwa kita ini orang dewasa itu yang benar. Kita orang dewasa itu yang paling tahu. Berdasarkan teori kontrol ini itu dianggap sebagai miskonsepsi atau kesalahan yang sebenarnya itu tidak tepat untuk kita sampaikan kepada murid. Nah, yang selanjutnya
mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, di sini ada beberapa perbedaan stimulus respon kemudian dengan teori kontrol. Yang tadi kita katakan, kita menganggap kebutuhan semua orang itu sama, padahal kenyataannya kebutuhan kita berbeda. Kebutuhan guru berbeda, kebutuhan murid juga berbeda. Kebutuhan setiap individu itu semuanya berbeda. Jadi kita juga harus menghargai anak-anak juga punya kebutuhan sendiri. Artinya mereka juga punya hak untuk menyampaikan apa yang mereka mau dan apa yang mereka inginkan. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Ternyata tidak. Berdasarkan teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Cara saya memandang seseorang, mungkin si A menurut saya baik. Bagi Bapak Ibu, belum tentu si A baik. Nah, artinya di sini ada gambaran pandangan, perbedaan pandangan. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ternyata tidak bisa, Bapak Ibu. Kita tidak bisa mengubah pandangan orang supaya sama dengan pandangan kita. Yang ada apa? Kita berusaha menghargai bagaimana pandangan orang lain. Itu juga perlu diterapkan kepada peserta didik. Artinya nggak bisa satu mereka harus mengikuti prinsip kita. Kita juga punya, murid juga punya hak untuk memiliki pandangan yang berbeda terhadap mungkin cara belajar ataupun cara mereka melihat sesuatu, merespon sesuatu. Nah, di situ itu akan memberi ruang kepada murid untuk bisa lebih kritis, untuk bisa lebih terbuka. Artinya dia berani mengumumkan pendapat. Kenapa? Karena dia punya ruang untuk berbicara, punya ruang untuk menyampaikan apa pandangannya, apa keinginannya, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke. Di sini ada beberapa, kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah ini sering sekali nih kita melakukan ini. Jadi kalau anak itu berperilaku negatif, kita anggap kamu salah, kamu nakal. Nakal banget sih kamu. Bandung banget, mau jadi apa kamu seperti ini? Sementara menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Yang seperti apa? Kita nggak pernah tahu Bapak Ibu, kenapa anak-anak itu ngomong kasar. Tujuan dia berbicara kasar itu apa? Oh, ternyata dia meluapkan emosi yang ada dalam dirinya. Emosi dari mana? Mungkin faktor ke dalam keluarga, atau faktor dia tidak dihargai oleh lingkungannya, atau karena banyak faktor lain. Artinya di sini kita berusaha untuk lebih luas dalam memandang murid, meskipun notabene muridnya ini bermasalah. Jadi yang sebelumnya kita anggap sesuatu yang buruk itu sebagai sebuah kesalahan, mindset kita rubah. Oh, tujuan anak ini berperilaku seperti ini itu apa? Kenapa dia berperilaku seperti itu? Dan kita sebagai guru harus mencari tahu. Jadi merubah paradigma itu perlahan. Mungkin banyak hal-hal yang memang sudah terbiasa kita lakukan, tetapi karena itu tidak sesuai, yang saya katakan tadi, menghadapi anak harus sesuai dengan zamannya. Anak-anak sekarang itu semakin dikerasin, semakin patah. Nah, artinya kita juga harus tahu, kalau ini anak bolos terus, ini anak melawan terus, kenapa? Ada apa di balik semua itu? Nah, itu berdasarkan teori kontrol. Kita lanjutkan. Orang lain bisa mengontrol saya. Sementara kalau berdasarkan teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Nah, ini juga berlaku juga pada murid ya Bapak Ibu ya. Ketika anak itu tidak mentaati peraturan, artinya bukan kita yang memegang kontrol supaya mereka mentaati peraturan. Ketika mereka melanggar terus, misalnya suka terlambat atau suka bolos, maka solusinya adalah menumbuhkan kesadaran si anak supaya dia tidak melakukan lagi hal-hal tersebut. Artinya kontrol itu ada dalam diri si anak sendiri, bukan gurunya yang memaksa. Kamu kalau nggak sekolah, ibu skor. Nah, dia nggak tahu tujuannya untuk apa. Nah, mindsetnya berubah supaya mereka tahu tujuan mereka sekolah itu untuk apa. Siapa yang butuh sekolah?
Sehingga kesadaran untuk datang ke sekolah itu muncul dari dalam diri si anak, bukan karena paksaan dari gurunya. Begitu. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Itu kenyataan berdasarkan teori kontrol. Baik ke sesama guru ataupun ke siswa. Kita nggak bisa mengontrol siswa harus A, harus B, harus C. Itu memaksakan. Yang bisa kita lakukan adalah mengarahkan supaya mereka bisa berada di jalur yang benar. Artinya memahami aturan-aturan sekolah, memahami kebutuhan mereka sekolah itu untuk apa. Kemudian pemaksaan pada saat butuhkan, kolaborasi, konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, hal-hal itu tidak bisa dipaksakan ya. Jadi biarkan anak-anak menentukan pilihannya. Bagaimana caranya? Nanti kita bahas di materi keyakinan kelas. Di situ mereka punya kesempatan untuk memilih sendiri. Mereka itu mau seperti apa, mau bagaimana, di kelas itu mau dibuat seperti apa. Nah, di sini bagian dari poin ini. Kemudian poin berpikir menang kalah. Poin model berpikirnya menang menang. Yang saya katakan tadi, tidak ada proses pendidikan yang dianggap salah. Kita nggak pernah ada yang namanya pendidikan itu paling betul. Ini pendidikan paling baik. Ini guru yang paling baik. Tidak ada. Tetapi semuanya memiliki konsekuensinya masing-masing, memiliki porsinya, ada kelebihan dan juga ada kekurangan. Oke, sebelum dilanjut ini kayaknya udah mulai lemas. Kita ice breaking sebentar ya. Oke. Bapak, ibu-ibunya boleh berdiri di sini, kita di ruang tengah sini, biar lebih leluasa. Nanti bosan kalau dengar saya ngomong terus. Semuanya ya Bu? Tidak semuanya. Ya, yang mau minum dulu. Ini kan kita acaranya untuk kita, jadi nggak yang serius banget pun enggak. Sama bapak-bapak juga. Nah, tapi dari saya berbeda. Oke, ini ada sedikit permainan, namanya mundur. Jadi ketika saya kasih instruksi, maka bapak itu semua balas tembak saya, Tapi kalau saya bilang, nggak kena. Ekspresinya boleh gimana aja terserah bapak itu. Nah, tapi ketika saya bilang, maka artinya itu ekspresi semakin ekspresif semakin menyenangkan ya. Kita mulai ya bapak ibu ya. Kita mulai ya, ini harus konsentrasi. Nanti pasti ada yang serius. Kayaknya mikirnya agak lama ya. Oke, kita coba sekali lagi. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan kembali ke tempat duduk. Biar nggak ngantuk ya. Silakan yang mau sambil duduk. Ada main sekali
Oke, siap kita lanjutkan. Oke, sambil ngemil juga nggak apa-apa, slow aja. Nah, konsep selanjutnya tadi sudah perubahan paradigma, kemudian miskonsepsi teori kontrol. Selanjutnya di sini ada disiplin positif. Apa sih itu disiplin? Disiplin dasarnya banget ya Bapak Ibu ya, kita sampaikan ke anak-anak. Disiplin mengacu pada tanggung jawab berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif sendiri apa? Yaitu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran, memberdayakan peserta didik tanpa imbalan dan tanpa hukuman. Selama ini kita kalau menerapkan disiplin ke anak-anak, kamu kalau nggak sekolah, kamu kalau bolos, hukumannya ini. Iya, ancaman. Sering kan kita melakukan itu, nggak sadar ya Bapak Ibu ya. Bahkan kita selalu seperti itu. Besok kalau yang nggak bawa topi, lari ke lapangan 5 kali. Kita nggak sadar selalu memberikan ancaman atau kita memberikan reward, penghargaan. Kalau kalian mau bantu ibu nanti ibu kasih ini. Artinya ada ini. Nah, penerapan disiplin positif ini sebisa mungkin kita menghindari yang namanya ancaman ataupun hukuman, bahkan juga imbalan. Jadi bagaimana supaya anak-anak ini disiplin? Karena kesadarannya. Bukan karena kita melotot, bukan karena kita pegang rotan, ataupun bukan karena kita memberikan permen. Seperti itu yang tadi. Tujuannya untuk apa? Sebagai pendidik, tujuan kita untuk menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, jadi yang perlu digarisbawahi di sini adalah motivasi internalnya, motivasi dalam diri si anak, bahwasanya dia betul-betul menyadari, oh peraturan dibuat, kesepakatan ini dibuat karena memang sesuai dengan kebutuhan murid. Di sini ada beberapa contoh nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini sebenarnya banyak sekali teorinya, tapi saya ambil di sini 3 yang sering dipakai atau yang saya anggap lebih sesuai. Jadi nilai-nilai kebajikan itu sendiri apa? Nilai yang disepakati bersama, terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Artinya kesepakatan bahwa nilai-nilai tersebut memang menjadi keyakinan kita atau menjadi kesepakatan. Nah, di sini ada nilai kebajikan berdasarkan profil pelajar Pancasila. Kita sudah banyak sekali mendengar mengenai istilah apa sih itu profil pelajar Pancasila, bagaimana menumbuhkan karakter pelajar Pancasila. Nah, ini juga ada nilai-nilai kebajikan di dalamnya. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian menurut IBO Primary Years Program itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, dan seterusnya. Kemudian berdasarkan keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik untuk diri. Ini beberapa contoh nilai-nilai kebajikan yang nantinya akan berusaha kita tumbuhkan kepada siswa. Dan karena kita kurikulum merdeka, kita tujuannya adalah untuk membentuk karakter pelajar, profil pelajar Pancasila, maka nilai kebajikan pertama inilah yang akan kita tanamkan kepada murid-murid kita nantinya. Kebutuhan dasar manusia, tadi nilai kebajikannya sudah. Tadi prinsipnya berdasarkan teori kontrol, bahwasanya kebutuhan setiap manusia berbeda. Dari sini juga kita lihat kebutuhan dasar manusia itu apa, segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, dan seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Lima kebutuhan dasar manusia
kekuasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, hubungannya dengan murid apa, Bu? Nah, di sini yang perlu kita sadari sebagai guru, kita harus paham murid kita butuh apa. Ternyata setiap orang itu punya kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Kalau bertahan hidup, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan, kita sudah sepakat ya Bapak Ibu ya. Nggak ada satupun yang bisa kita skip. Makan aja kalau nggak sehat ya percuma. Kita juga nggak bisa menikmati makanan. Artinya itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Seringkali kita abai ke anak-anak. Jadi guru itu datang ke kelas, yang penting materi saya tersampaikan, sudah selesai tanggung jawabnya. Tidak, ternyata banyak sekali anak-anak yang menginginkan rasa kasih sayang dan rasa diterima ini. Mereka berharap mendapatkan itu dari gurunya. Kenapa seperti itu? Mungkin dia tidak mendapatkan perasaan itu, dia tidak mendapatkan kebutuhan itu dari teman-temannya ataupun dari keluarga. Rasa diterimanya yang bagaimana? Ya, rasa dipedulikan, kemudian rasa dianggap ada. Nah, bagaimana kita mewujudkan itu? Bisa dengan memberikan apresiasi kepada anak. Jadi ketika dia sudah melakukan perubahan nih, misalnya si A ini sering banget bolos. Ternyata di semester selanjutnya dia sudah bisa mengurangi intensitas bolosnya. Bagaimana kita memberikan kasih sayang, kemudian rasa diterima itu? Kita apresiasi. Bagusnya sekarang perkembangannya sudah lebih baik. Kamu udah nggak pernah bolos lagi, dipertahankan ya. Kadang anak-anak itu karena dia sebelumnya udah dijudge yang tadi konotasi anaknya negatif, walaupun dia sudah berubah, orang lain tidak ada yang mengakui perubahan tersebut. Artinya tidak ada yang mengapresiasi perubahan yang sudah dilakukan. Padahal kan perubahan itu sulit, dia melakukan perubahan itu tidak mudah. Kemudian penguasaan. Nah, ini seringkali kenapa sekarang kita di kurikulum Merdeka tidak ada perankingan. Jadi perankingan itu ditiadakan. Kenapa? Untuk menghargai kebutuhan dasar manusia terhadap penguasaan. Sehingga kalau kita ada perankingan, itu sering menganggap si A ranking 1, artinya si A pintar. Kemudian si C itu ranking 30, berarti si C bodoh. Nah, ini yang membunuh kebutuhan dasar itu. Sementara anak itu tidak ada yang dikatakan anak itu betul-betul pintar atau dikatakan anak itu memang betul-betul bodoh. Kenapa? Kembali ke potensi. Setiap anak memiliki potensi masing-masing. Mungkin ada yang punya prestasi secara akademik, tetapi ada juga prestasi non-akademik. Jadi kalau ada yang bertanya, kenapa di kurikulum ini kita tidak mengutamakan lagi nilai, kemudian tidak ada perankingan lagi untuk menghargai kebutuhan ini. Ternyata anak-anak perlu dianggap memiliki prestasi, perlu dihargai apa yang dia punya, kelebihan apa yang dia punya. Ketika dibuat perankingan, maka itu akan mematahkan semangat. Jadi langsung dicas gitu Bapak Ibu. Oh, ini bodoh bener, ini dari kelas 1 sampai kelas 3 rankingnya terakhir terus. Jadi itu akan membunuh kebutuhan ini. Kemudian selanjutnya kebebasan. Keinginan untuk mencoba hal baru. Terkadang Bapak Ibu, untuk dalam proses pembelajaran sesekali kita kembalikan ke anak-anak. Nah, mau belajar di kelas apa di luar? Pasti mereka akan berusaha untuk menyampaikan apa yang mereka mau. Kita beri ruang kepada anak untuk bisa menyampaikan keinginannya. Bu, kita belajar aja di taman. Bu, kita pakai games atau apa. Nah, ruang-ruang seperti itu memberikan sarana atau memberikan tempat untuk anak memiliki atau memenuhi kebutuhan dalam hal kebebasan. Jadi nggak ya, udah di kelas aja, nyabet. Nah, selesai. Akhirnya apa? Anak-anak mungkin merasa tertekan, merasa bosan dan merasa tidak terima. Males gitu-gitu aja. Tapi coba kita ajak keluar, ayo kita buat permainan di luar. Pasti mereka bahagia sekali. Apalagi anak-anak usia SMP. Itu mereka masih peralihan dari anak-anak ke remaja ya.
Jadi mereka masih suka sekali bermain, suka sekali bergerak, beraktivitas. Jadi kalau duduk lama-lama itu pasti nggak betah. Kemudian yang terakhir adalah kesenangan, bermain, humor, dan antusiasme. Nah, ini saling berkaitan, kebebasan dan kesenangan. Ketika mereka diberikan ruang untuk beraktivitas, disitulah mereka merasa bahagia. Makanya pembelajaran kurikulum merdeka, anak-anak bahagia dulu, senang dulu, happy dulu, baru kita bisa belajar dengan nyaman. Seperti itu ya Bapak Ibu. Lanjutkan. Konsep teori kontrol yang selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Jadi yang namanya motivasi itu kenapa kita melakukan sesuatu hal, pasti punya tujuan ya kan? Yang pertama itu karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, bagaimana? Ya adalah gak merapat daripada kena tegur kepala sekolah. Nah, berarti motivasinya karena menghindari hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan, ikut pelatihan biar dapat sertifikat. Nah, itu motivasinya karena imbalan. Nah, itu semua dikatakan sebagai motivasi ekstrinsik. Artinya pengaruh itu pengaruh dari luar. Ketika kita mengikuti sebuah pendidikan, pelatihan ataupun pengembangan diri, itu hanya karena yang pertama takut ditegur kepala sekolah, atau yang kedua hanya karena mau sertifikat. Yang betul bagaimana Bapak Ibu, ketika kita melakukan sesuatu, maka itu diinginkan dari dalam diri kita. Bahwasanya itu memang kita yang membutuhkan. Itulah motivasi intrinsik. Jadi paradigmanya, pola pikirnya dirubah. Ketika ikut pelatihan, ikut pendidikan, maka tujuannya adalah untuk pengembangan diri, bukan karena takut ditegur kepala sekolah ataupun karena ingin mendapatkan sesuatu. Nah, motivasi ini juga kita bisa tanamkan ke anak-anak. Artinya ketika dia mengerjakan PR, jangan sampai dia hanya karena menghindari hukuman atau hanya karena pengen dapat nilai bagus. Bagaimana kesadaran itu bisa muncul supaya ini sebagai bentuk tanggung jawab, sebagai bentuk saya menghormati guru saya, menumbuhkan hal-hal seperti itu dalam diri murid. Jadi walaupun dia mau dapat nilai kecil, walaupun dia mau diancam hukuman ataupun tidak diancam hukuman, si anak akan tetap mau mengerjakan tugas. Kenapa? Karena motivasinya motivasi dari dalam diri. Dia sadar betul, PR ini tanggung jawab saya, dan saya harus menghormati guru saya. Nah, menumbuhkan motivasi-motivasi seperti ini yang berusaha untuk kita bangun supaya paradigma ini muncul ke dalam diri siswa kita. Kaitannya dengan motivasi intrinsik tadi, yang pertama karena faktor hukuman. Jadi di sini ada 3 hal: hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu sifatnya satu arah, tidak terencana, dan murid itu tidak terlibat apa-apa. Artinya murid tidak punya kekuatan untuk menolak. Misalnya nggak pakai topi pas upacara, dijemur di lapangan, itu namanya hukuman. Kemudian kalau konsekuensi, itu sikap guru memonitor murid dan membuat murid tetapi tidak nyaman, cuman dia lebih terencana. Kamu nggak ngerjain tugas, ya sudah, nilai kamu kosong. Itu namanya konsekuensi. Salah kamu sendiri, tugas nggak dikerjakan. Kamu nggak bawa atribut, konsekuensinya nggak bisa ikut upacara. Nah, seperti itu. Kemudian posisi paling tepat supaya bisa menumbuhkan motivasi intrinsik tadi apa? Maka posisi restitusi yang harus kita ambil, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, kemudian proses kolaboratif untuk mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Jadi kalau ada murid nggak bawa topi ketika mau upacara, kita akan bersihkan dulu. Ini kenapa kamu nggak bawa topi? Ditanya dulu. Bisa jadi topinya hilang, atau bisa jadi dia lupa. Kemudian dari situ nanti kita tumbuhkan.
kita kasih tahu, di situ ada bentuk tanggung jawab. Kemarin kita sudah sepakat kalau upacara berarti kan harus pakai atribut lengkap. Kita munculkan dulu tanggung jawabnya. Sekarang kamu mau bagaimana? Kamu mau apa? Nah, jadi supaya anak itu berpikir sendiri. Oh, ini yang saya lakukan itu ternyata salah. Oh, yang saya lakukan itu tidak menghormati guru saya, melanggar suatu kewajiban, melanggar aturan. Sehingga kedepannya dengan sendirinya dia akan sadar bahwasanya dia membawa topi, memakai topi dan atribut lengkap itu karena menghormati gurunya dan berusaha untuk mentaati peraturan. Jadi bukan karena takut adanya konsekuensi, apalagi takut karena adanya hukum. Nah, nanti kita refleksi Bapak Ibu. Di sini ada 5 posisi kontrol guru. Nanti kita bisa lihat kita ada di posisi yang mana. Apakah kita sebagai guru yang penghukum, atau kita ada di posisi pembuat rasa bersalah, atau kita ada pada posisi kita sebagai teman, atau kita sebagai pemantau, atau kita sebagai manajer. Nah, 5 posisi ini bagaimana penjelasannya? Ini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Saya yakin kita semua pernah ya menghukum siswa. Karena udah saking gedeknya ya Bapak Ibu ya, udah gak tahan lagi, akhirnya ya sudah jurus paling cepat adalah jurus zaman VOC. Nah, kasih hukuman aja biar kapok. Hormat pada bendera selama 1 jam. Ini ada siswa tidak memakai atribut. Suruh berhormat. Kamu udah berapa kali dikasih tahu suruh buat topi, nggak buat topi. Sekarang berdiri depan tiang bendera 1 jam berdiri. Itu posisi penghukum. Imbasnya apa? Bahwasanya tadi motivasi seseorang melakukan sesuatu ada karena takut dihukum aja. Tetapi ketika imbasnya apa? Itu negatifnya. Ketika si ibu yang galak ini nggak masuk, atau si bapak yang galak ini nggak masuk, ya dia bandel lagi. Karena nggak ada yang menghukum. Artinya dia hanya hormat atau patuh terhadap peraturan hanya karena takut kepada guru A atau guru B yang memang notabene galak dan menghukum dia kalau melakukan kesalahan. Berarti kan motivasinya bukan dari dalam diri siswa, hanya karena takut dihukum. Kemudian yang kedua, posisi guru pembuat merasa bersalah. Ini kira-kira siapa yang pernah ada di posisi ini? Berapa kali mau kasih tahu kamu selalu aja ngecewain ibu sama bapak. Artinya si anak disudutkan. Jadi posisi dia jadi nggak enak hati seperti itu ya Bapak Ibu ya. Posisi pembuat rasa bersalah. Imbasnya apa kalau seperti ini? Jadi dia hanya menganggap saya ini bersikap seperti ini bikin bapak ibunya kecewa. Berarti saya ini bukan anak yang baik. Berarti saya ini anak nakal. Nah itu justru akan berpengaruh terhadap mindset si anak. Jadi mindsetnya saya ini nakal. Akhirnya apa? Karena dalam mindset dia sudah seperti itu, ya sudah, dia hanya akan menganggap dirinya sebagai anak yang nakal. Nah, di sini ada 1 tingkat lagi. Guru sebagai teman. Ayo dong, tolong bantu ibu bapak ya, sekali ini aja. Jangan sampai berbuat seperti itu lagi. Nah, dia nurut karena menganggap si ibu ini teman baiknya. Tapi ketika berhadapan dengan guru lain yang nggak dia anggap dekat atau nggak dia anggap sebagai seseorang yang dekat dengan dia, maka dia juga akan tetap melakukan kesalahan yang sama. Kemudian yang keempat, guru posisinya sebagai pemantau. Kamu udah melanggar peraturan sekolah, nah, berarti ini sudah sampai ke tahap konsekuensi ya Bapak Ibu. Setelah upacara, berarti kamu harus beri atribut. Atau karena kamu nggak ngerjain PR, ya sudah, nilai kamu kosong. Atau ibaratnya kita tuh sejenis hukuman, tetapi konsekuensi itu memang sudah menjadi kesepakatan sebelumnya. Itu adalah posisi sebagai pemantau. Nah, idealnya harus ada di posisi apa Bapak Ibu? Posisi manajer. Jadi pada posisi ini kita harus benar-benar membuat si anak tahu salahnya apa.
Jadi panggil anaknya, tahu nggak kamu salah kamu apa? Iya Pak, saya tahu, saya nggak bawa topi. Artinya buat dulu dibangun dulu kesadaran. Jangan tiba-tiba langsung dihukum tanpa anak tahu salahnya di mana, tidak tepatnya itu di mana dan alasannya apa. Kemudian kita bangun kembali. Kira-kira kamu gimana supaya nggak mengulangi kesalahan kamu lagi? Jadi posisi manajer ini dianggap sebagai posisi paling ideal. Kenapa? Karena dari posisi ini kita bisa membangun motivasi dalam diri siswa, yaitu motivasi intrinsik. Memang tidak mudah Bapak Ibu. Lalu cuma dibilangin kayak gitu pasti besok nggak bawa topi lagi. Itu namanya proses. Tadi kan kita berbicara tentang perubahan paradigma. Ya itulah, kita berusaha merubah segala sesuatunya secara bertahap, baik dari gurunya maupun dari muridnya. Memang betul Bapak Ibu, kita nggak bisa sekarang memaksakan hukuman fisik. Bukan hanya siswanya yang terancam karakter, gurunya juga ikut terancam. Nah, kita pukul, yang terancam bukan cuma muridnya, gurunya juga terancam, bisa kena pasal, bisa dijatuhi pelanggaran, bisa dilaporkan ke polisi. Nah artinya kita harus bijaksana menjadi seorang guru di era milenial ini. Bagaimana kita menghadapi karakter murid yang mereka notabene mendapatkan banyak pengaruh bukan hanya dari orang tua, bukan hanya dari guru, sekolah atau lingkungan, tapi juga mendapat pengaruh yang besar dari perkembangan teknologi. Dan itu bahkan tidak bisa kita hindari. Anak-anak sekarang perkembangannya luar biasa. Dulu SMP itu masih polos-polos, lugu-lugu. Sekarang apa sih yang mereka nggak tahu? Mereka semua sudah lebih paham bahkan dari Bapak Ibu gurunya. Jadi saya istirahat sebentar ya ngobrolnya. Di sini ada video penerapan 5 posisi kontrol guru. Silakan disaksikan. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan Kedengeran nggak? adalah posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Grossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Posisi hukum Pak Akram. Naren! Sini kamu! Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi
menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pemimpin adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling
Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah.
Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Menit lagi masih. Ya, tadi penggambaran ya Bapak Ibu ya. Penggambaran bagaimana penerapan 5 posisi kontrol guru. Memang di dalam video tadi posisi manajer bahasanya formal sekali, tetapi dalam penerapannya kita bisa merubah redaksi kalimatnya disesuaikan dengan bahasa yang biasa kita gunakan sehari-hari. Nah, ini sedikit evaluasi Bapak Ibu. Di sini ada beberapa kalimat. Silakan Bapak Ibu tentukan untuk kalimat pertama. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ada di posisi mana ini Bapak Ibu? Posisi penghukum, teman, atau pembuat rasa bersalah, atau posisi pemantau, atau posisi manajer? Kira-kira yang mana? Saya kecewa sekali dengan kamu. Oke, dari Pak Akram pembuat rasa bersalah. Kita next. Kamu gak pernah benar melakukannya. Nah, posisi apa ini? Gak pernah benar tentunya jadi anak. Apakah posisi kontrol sebagai penghukum, atau sebagai pembuat rasa bersalah, atau sebagai teman, atau sebagai pemantau, atau sebagai manajer kira-kira? Kamu gak pernah benar jadi anak, bandel bener kamu. Nah, ini posisi yang mana nih kira-kira Bapak Ibu? Oke, ada yang menjawab pembuat rasa bersalah. Ada jawaban lain Bapak Ibu? Pengontrol. Iya, kan pengontrol tadi ada 5. Iya. Ada posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian posisi teman, dan kemudian pemantau, dan kemudian ada posisi manajer. Kalau kata-katanya seperti ini, kira-kira di posisi yang mana Bapak Ibu? Pemantau. Oke, penghukum. Ini sepertinya jadi sekali ya Pak Akram. Oke, yang selanjutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, ini ada anak yang bandel. Ini posisi manajer. Ada yang menjawab posisi manajer. Ayolah, lakukan ini demi Bapak Ibu. Oke, posisi teman. Kemudian, kamu gak akan dapat nilai kalau kamu gak ngerjain tugas. Konsekuensi tadi. Berarti itu di posisi pemantau ya Bapak Ibu. Oke, kita lihat jawabannya. Ya, betul sekali. Berarti yang pertama tadi posisi pembuat rasa bersalah. Kemudian ada posisi penghukum, manajer, teman, atau pemantau. Tadi kita sudah menyaksikan videonya. Mana posisi yang paling ideal? Posisi yang paling ideal untuk menerapkan profil pelajar Pancasila adalah posisi manajer.
Kita lanjutkan, yaitu keyakinan kelas. Nah, kenapa keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan? Tadi sudah kita katakan, kalau peraturan itu kebanyakan mengikat, otodidak, berpusat pada satu perintah, dan kemudian dia terlalu banyak larangan. Dilarang buang sampah, nggak boleh ribut. Nah, itu contoh peraturan. Kalau kita rubah menjadi keyakinan kelas, sering kita kalau misalnya ajaran baru ya Bapak Ibu ya, pasti kita buat kesepakatan kelas. Tetapi selama ini yang kita terapkan adalah masih sering peraturan kelas. Dilarang mencontek, dilarang terlambat, dilarang ribut, nggak boleh buang sampah sembarangan. Nah, kalau keyakinan kelas ini yang bagaimana? Kalimatnya dirubah menjadi kalimat positif. Kalau tidak boleh buang sampah sembarangan, artinya kalimat positifnya membuang sampah pada tempatnya. Dilarang mencontek, artinya jujur. Anak-anak harus jujur. Keyakinan kelasnya adalah harus jujur. Kemudian dilarang mengganggu teman. Keyakinan kelasnya bagaimana? Menghormati orang lain. Nah, itu hanya sekilas saja Bapak Ibu. Kalau keyakinan kelas, saya yakin ini sudah banyak kita terapkan. Hanya merubah konteksnya. Keyakinan kelas menggunakan konteks yang sifatnya positif. Sementara kalau peraturan itu lebih banyak konteksnya negatif. Nah, kenapa keyakinan kelas? Karena seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada sebuah peraturan. Sama sebenarnya keyakinan sesuatu yang sudah kita percaya. Jadi kalau kita sudah yakin, sudah percaya, itu akan kita lebih mudah untuk menjalankan tugas tersebut. Nah, yang terakhir segitiga restitusi. Ini berhubungan dengan teori kontrol tadi. Segitiga restitusi itu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi tahapan segitiga restitusi ini untuk membantu guru ketika menyelesaikan murid yang bermasalah. Selain dengan menggunakan 5 posisi kontrol. Yang pertama di sini ada validasi tindakan yang salah. Jadi kita betulkan dulu, kita validasi dulu, baru menstabilkan identitas. Dan yang selanjutnya menanyakan keyakinan, seperti apa bentuknya. Ini contoh menstabilkan identitas. Jadi ketika ada anak berbuat salah, itu ada kata-kata, iya nak, salah itu wajar. Nah, jadi kita tidak menjudge ya nak, kamu itu jadi anak enggak benar, badung benar, enggak guna kamu jadi anak. Nah, itu kalimat yang harus dihindari. Jadi ketika ada anak bermasalah, baik itu dalam hal mengerjakan tugas di kelas ataupun yang berhubungan dengan kegiatan di sekolah, tahapan pertama yang dilakukan sesuai dengan teori ini adalah dengan menstabilkan identitas. Ibu bapak juga pernah kok melakukan salah. Kemudian kamu juga berhak berbuat seperti itu. Nah, kata-kata seperti itu ya bapak ibu yang bisa kita terapkan. Kemudian validasi tindakan yang salah. Bagaimana kita memvalidasi kesalahan si anak? Kamu pasti punya alasan kenapa kamu terlambat. Atau kamu pasti punya alasan kenapa kamu marah-marah. Seharusnya kamu bisa melakukan sesuatu yang lebih buruk, tapi ternyata kamu bisa mengontrol diri kamu. Mungkin bisa aja kamu mukul, tapi ternyata kamu nggak mukul, kamu cuma marah-marah. Nah, itu tahapan memvalidasi. Nah, yang terakhir, tahapan menanyakan keyakinan. Baru kita tanyakan lagi kepada anak, tahu nggak salah kamu di mana? Sesuai nggak dengan keyakinan kelas kita? Oh, kalau tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang mana? Misalnya, saya melanggar keyakinan kelas disiplin, Bu. Saya melanggar tidak menghormati orang lain. Nah, ini bagaimana tahapan-tahapan penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Berhubung sinyalnya agak ini, ya.
Jadi demikian pemaparan saya mengenai budaya positif. Sekali lagi di sini saya bukan berarti saya sudah sangat memahami materi ini ya Bapak Ibu. Jadi pengimbasan itu artinya saya mencoba untuk menyampaikan apa yang sudah pembimbing saya, narasumber saya menyampaikan ke saya, dan saya diberikan tugas untuk juga menyampaikan kepada Bapak Ibu semua. Harapannya apa? Supaya kita bisa menyatukan pandangan, menyatukan paradigma. Jadi pola pikir kita bisa kita rubah sama-sama, dan bagaimana kita memperlakukan murid secara bertahap kita bisa melakukan perubahan. Dan saya harap untuk materi hari ini bisa memberikan manfaat. Lebih kurangnya saya minta maaf apabila ada kekurangan. Oke, sebelum mengakhiri ini kayaknya kita perlu sedikit ice breaking di tempat duduk aja. Jadi ada tepuk. Kalau saya bilang tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, konsentrasi. Tepuk 4, semangat. Wah, kembali ya. Tepuk 3-nya semangat, tepuk 4-nya konsentrasi. Kita coba ya Bapak Ibu ya. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Sekali lagi ya Bapak Ibu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Oke, terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, video ini akan menampilkan penerapan pemahaman pada siswa dengan pembentukan keyakinan kelas. Pada siswa kelas 7 SMP Negeri 2 Sumberjaya. Sudah pernah dengar apa itu keyakinan kelas? Kalau peraturan kelas? Gimana peraturan kelas? Harus tertib, harus menjalankan tiket, apalagi? Tidak boleh datang terlambat. Tidak boleh mencetak. Kita yang akan kita buat adalah keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu apa sih? Kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa kok nggak peraturan kelas? Jadi yang namanya keyakinan itu sesuatu yang kita percaya. Keyakinannya apa? Misalnya agama, yakini bahwasanya Tuhan itu Maha Esa. Artinya itu sesuatu yang kita percaya atau yang kita yakini. Jadi konteksnya kita buat supaya kata-katanya kata-kata yang positif. Ya. Jadi yang namanya keyakinan kelas itu keyakinan kita bersama. Apa sih yang kita yakini di kelas kita supaya menjadi kelas yang jauh lebih baik? Misal, kelas 7 harus jujur, kelas 7 harus disiplin. Itu contoh keyakinan ke kelas. Kenapa harus keyakinan kelas? Itu kok nggak peraturan kelas aja? Kalau peraturan kelas itu konotasinya lebih negatif, dilarang mencontek. Jadi kesannya dipaksakan kan? Memaksa. Jadi kalau peraturan itu sifatnya memaksa. Kenapa dibuat keyakinan? Supaya kalian memiliki kesadaran itu muncul dari dalam diri. Kalau dilarang mencontek berarti keyakinan kelasnya apa? Jujur. Berarti harus bersikap jujur. Kalau dilarang terlambat harus disiplin. Kalau misalnya dilarang mengganggu orang lain, mengganggu teman, keyakinan kelasnya apa? Gak boleh gangguin teman, gak boleh nakalin teman. Keyakinan kelasnya apa? Kan kalau tidak, kata-kata tidak, kata-kata melarang itu kan negatif ya. Itu kan peraturan kelas supaya menjadi keyakinan kelas. Kata-katanya harus bagaimana? Gak boleh ganggu orang, gak boleh nakalin
positif. Jadi kita yakin, oh kalau kita sudah yakin kita harus toleransi dengan teman. Nah dari dalam diri kita sudah muncul, otomatis kita akan menghargai ke teman. Mau berbeda agama, berbeda suku, berbeda apapun itu kita akan tetap berteman tanpa memilih-milih ke teman. Kemudian menghargai orang lain. Nah mau temannya ini seperti apa kita hormati, kita hargai. Tapi kadang kita lakukan sesuatu yang menyakiti orang lain. Paham mengenai keyakinan kelas? Paham. Sekarang ibu akan membagikan kalian kertas. Silakan tulis satu kalimat positif yang menjadi keyakinan kalian. Satu saja. Nanti setelah ditulis pakai huruf kapital ya supaya terbaca. Nanti ditempelkan di depan. Nanti ibu akan pilih kira-kira mana keyakinan kelas yang sesuai dengan kesepakatan kita bersama. Paham? Kita bagi ya. Jangan lupa dikasih nama. Jadi di atasnya nama, kemudian di bawahnya keyakinan kelas yang kalian yakini. Nanti bagikan ke temannya. Sini dua. Usahakan setiap satu Minat orang dua, punya satu keyakinan. Sini pegangin, sini pegangin. Ini betul. Oke, yang sudah mendapatkan kelasnya mulai dibuka. Ada yang mau kebagian? Atasnya kasih nama, kemudian tulis satu keyakinan kelas. Nanti kita bahas sama-sama. Kira-kira keyakinan kelas mana yang akan kita sepakati. Ada yang sudah? Belum. Oke, satu saja, nggak usah banyak-banyak. Yang sudah langsung ke depan. Kita tempel di depan. Satu nama, satu keyakinan kelas. Sudah? Ya, yang penting terbaca. Tulisnya di mana aja terbaca. Ya sudah siapa? Boleh tepuk tangan. Oke, silakan ke depan. Sini bantu menempel. Yang lain segera menyusul. Yang lain? Yang lain? Banyak ya keyakinan kelas itu. Apa yang kira-kira kalian butuhkan? Oh, saya tuh pengen kelas saya seperti ini. Saya pengen teman saya harus seperti ini. Nah, berarti supaya di kelas ini nyaman harus seperti apa? Siapa lagi yang sudah? Oke, silahkan kita tempelkan dulu. Disusun yang rapi. Nah.
Sekarang Ibu sortir ya peraturan kelasnya. Di sini ada beberapa yang menuliskan sama. Nah, yang pertama di sini ada disiplin. Kelas ini setuju nggak kalau keyakinan kelas di sini harus disiplin? Artinya oke. Berarti disiplin mengenai waktu ataupun disiplin dalam mengerjakan tugas. Terus disiplin dalam mentaati peraturan sekolah. Yang sama Ibu cabut ya. Disiplin. Oke, sekarang yang kedua, toleransi. Setuju tidak jika toleransi menjadi keyakinan kelas ini? Setuju. Kalau setuju yang sama Ibu ambil. Ada beberapa yang sama. Oke, di sini ada yang menuliskan tidak datang terlambat. Berarti kalimat keyakinan kelasnya supaya menjadi positif apa? Disiplin. Dia masuk ke dalam kategori disiplin. Kalau mau buat keyakinan lebih detail, berarti harus datang tepat. Oke, kemudian menghargai teman. Sepakat tidak? Sepakat. Keyakinan kelas selanjutnya menghargai teman. Kemudian ada lagi menghormati guru yang masuk kelas. Sepakat tidak? Jadi ini sudah Ibu sortir. Ada beberapa keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Yang pertama ada menghormati guru yang masuk kelas. Sepakat semuanya? Sepakat. Kedua, jujur. Sepakat? Sepakat. Kemudian datang tepat waktu. Sepakat. Selalu sopan dan membuang sampah pada tempatnya. Kemudian menghargai teman. Sepakat.